kelas. Di podcast kita kali ini bertemakan tentang ekonomi kreatif. Apa sih ekonomi kreatif itu? Ekonomi kreatif merupakan proses ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa. Di dalamnya membutuhkan gagasan dan ide kreatif serta kemampuan di diri kita. Salah satunya ada fashion design. Nah, kalian semua tahu kan kalau fashion zaman sekarang ini sangat tren sekali di kalangan anak muda. Fashion design bisa dijadikan sebagai usaha ekonomi kreatif. Mengapa begitu? Karena dalam usaha fashion design dibutuhkan ide kreatif dari seorang desainer agar tidak kalah bersaing dengan desainer lainnya. Nah, di podcast kita kali ini kita mengundang seorang narasumber yang hebat. Beliau merupakan seorang fashion design. Nama beliau itu adalah Miss Margareta. Oke, jangan lama-lama, kita langsung masuk ke podcastnya aja ya. Oke, selamat pagi Miss. Sebelum masuk dalam pertanyaan, boleh nggak Miss perkenalan diri terlebih dahulu supaya teman-teman yang nonton tahu nih. Oke, boleh. Nama saya Margareta J. Saya seorang fashion designer. Udah dari kapan ya? Pertama itu aku kuliah memang di LaSalle. Jadi pertama itu kuliah di LaSalle, setelah itu buka usaha sendiri setelah lulus ya. Setelah lulus buka usaha di tahun 2013 ya. Jadi memulai usaha sendiri di 2013 sampai sekarang, puji Tuhan. Nah, lalu masuk pertanyaan yang pertama, kapan kakak membuka usaha fashion design? Ya itu tadi, di 2013 pertama kali. Jadi aku lulus itu kan tahun 2011. 2011 lulus, terus sempat tahun, di tahun 2012 itu aku nerima jahitan, istilahnya ya, nerima jahitan, itu setahun di rumah, jadi masih belum punya store. Nah, kemudian di 2013 itu aku punya store sendiri, buka store sendiri, lokasinya ada di Jiwok Citraland itu, gitu. Dan yang kedua nih Miss, Ya. mengapa Miss Margareta memilih untuk terjun ke dunia fashion design? Apakah itu karena hobi atau sebagainya? Kenapa terjun? Soalnya hobi, memang hobi. Jadi dari kecil itu memang suka gambar. Nah, terus kemudian juga kalau aku dulu itu suka motongin. Jadi kan dulu kan zamannya masih majalah ya, belum sekarang kayak ada Pinterest dan Instagram macam-macam kan gampang sekarang aksesnya. Dulu itu kayak majalah. Jadi aku tuh kalau misalnya tiap kali keluar negeri, aku tuh sering beli majalah-majalah fashion. Terus aku gunting-guntingin, aku bikin kolas. Istilahnya tuh kolas, namanya tuh fashion kolas. Jadi kayak aku tempel-tempel, tahu kan yang kayak mading gitu loh. Tapi itu maksudnya aku kipel dulu, aku udah suka fashion gitu. Tujuan untuk membuka usaha fashion design itu untuk apa? Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, untuk mencari sesuap nasi ya. Untuk apa ya? Bercanda-bercanda. Tujuannya ya karena untuk apa ya? Karena aku memang hobi kan. Jadi maksudnya daripada aku istilahnya kayak misal kerja kantoran gitu ya, kan tidak sesuai dengan passionku gitu ya. Sekarang ini bidang fashion ini kan sesuai dengan passionku. Jadi aku bekerja sesuai dengan passion, sesuai dengan minatku, sesuai dengan bakatku. Jadi lebih apa ya istilahnya kayak you don't feel at work gitu loh. Karena kamu jalaninnya, kamu juga sambil seneng. Tujuannya, kalau ditanya tujuannya apa ya, kayak muluk-muluk juga misalnya dibilang mau membuat satu Surabaya menjadi stylish gitu kan, nggak mungkin ya. Tapi ya
tujuannya ya membuat orang merasa pede yang sebelumnya misalnya insecure dengan badannya segala macam. Nah, kalau misalnya di aku pastikan konsultasi dulu bajunya gimana, yang misalnya membuat orang ini misalnya dia masalahnya di bagian lengan nih, oh lenganku terlihat gede. Nah, terus kemudian dia datang ke aku nyeritain insecure-nya itu, kemudian kan kita berusaha misalnya kayak nutupin nih yang tadi lengannya gede, oke, aku bikinkan baju yang nutupin lengan nih, jadi dia jadi insecure kayak gitu sih. Jadi kalau ditanya tujuannya ya mungkin itu gitu. Apa saja sih langkah-langkah yang dibutuhkan sebelum mendesain? Langkah-langkah pastinya research ya, research dulu ya kan. Kalian lihat tren, terus apa sih yang lagi in, misalnya model sekarang apa sih? Sekarang kan gampang ya, maksudnya research tuh lewat Instagram juga bisa. Kalian lihat para selebgram, blogger-blogger kayak gitu, lihat stylenya apa yang lagi on trend gitu istilahnya, yaitu research dulu sebelum mulai membuat suatu koleksi. Kalau aku sih kayak gitu. Research, selain research secara maksudnya apa yang lagi tren, juga pasti research bahan ya kan. Bahan apa nih yang mau tak pakai untuk koleksi berikutnya kayak gitu. Baru terus kemudian bikin koleksi gitu. Nah, lalu bagaimana cara kakak memasarkan hasil desain kakak? Apakah melalui all shop atau dipromosikan melalui media sosial atau yang lain? Untuk media promosi aku all shop, ada e-commerce ya. Jadi aku punya Shopee, Tokped, terus kemudian juga kalau untuk sosmed ada Instagram pastinya ya, ada Insta. Jadi dari situ aku apa namanya jadi misalnya kayak mau launching koleksi, pastikan di announce dulu kayak di Instagram, coming soon nih ada koleksi ini kayak gitu. Jadi memang memasarkannya so far paling efektif ya di sosmed kayak gitu. Nah, bagaimana cara Miss Margareta untuk menghadapi para pesaing di dunia fashion design? Menghadapi apa? Para pesaing. Oh, menghadapi para pesaing. Menurutku sih setiap desainer atau kompetitor itu kan ada pasarnya masing-masing ya. Jadi aku kayak gak takut sih kayak oh nanti klienku diambil si brand A atau brand B kayak gitu. Gak takut sih soalnya juga aku udah punya loyal customer. Itu kan customer setia yang dimana mereka tuh cocok dengan desainku, dengan cuttinganku segala macam. Jadi mereka udah istilahnya loyal customer itu tadi. Jadi kayak gak takut sih. Dan juga menurutku aku bisa cukup bersaing di harga. Nah, jadi untuk menghadapi pesaing-pesaing gitu, menurutku ya mesti di harganya juga harus cukup bersaing. Dalam artian ya jangan terlalu mual kayak gitu, terus juga jangan terlalu murah. Intinya ada pasarnya lah, ada marketnya. Jadi aku mengkondisikan aku di market mana kayak gitu. Terus ya kemudian ya itu tadi dengan loyal customer yang sudah cocok sama desainku kayak gitu. Dan jangan lupa juga ya harus ngikutin tren. Kalau misalnya nggak ngikutin tren ya kan, ya pasti ketinggalan, pasti kalah sama para pesaing-pesaing gitu loh. Sedangkan secara si pesaing-pesaing nih misalnya wis ngeluarin model baru ya kan, modelnya misalnya kayak gini gitu. Masa iya aku masih stuck sama model yang sebelumnya gitu kan, jadinya kan gak on trend kan. Seperti yang tadi aku bilang itu, makanya harus research dan lain-lain kayak gitu. Keuntungan apa yang dihasilkan dari fashion design? Keuntungan apa? Keuntungan cuan. Keuntungannya mendapatkan cuan, pundi-pundi cuan ya. Keuntungan apa ya? Ini yang aku rodok bingung, pertanyaan semalam ini. Keuntungan apa? Keuntungan dalam sisi apa ini ya? Maksudnya dalam keuntungan secara apa gitu?
Secara materi atau secara apa ini? Secara materi. Secara materi, ya jelas aku mendapatkan, yaitu tadi ya, mendapatkan profit. Pasti kan namanya orang usaha ya, namanya orang usaha kan pasti ya mengejar profit. Itu sudah tidak bisa dipungkiri. Dan juga, apa ya, keuntungan keuntungan profit pastinya sama networking. Jadi kayak ketemu misalnya kayak ada suatu event gitu kan, aku datang diundang terus bisa networking sama misalnya sesama teman desainer atau kenal banyak orang dari dunia fashion, kenal para stylist misalnya fashion stylist, terus juga kenal para macam-macam orang lah. Jadi kayak networking ya. Kalau dunia kayak gini nih ya mungkin yang paling apa ya, yang aku seneng ya, maksudnya menguntungkan juga bagiku karena aku juga suka networking, jadi suka maksudnya kenal sama orang-orang baru, terus juga jadi tuker-tukeran kontak, mungkin ke depannya kayak Isa ada kerjasama atau apa kayak gitu, jadi lebih ke networkingnya kayak gitu sih kalau dari aku. Kira-kira dalam sebulan bisa mendapatkan berapa customer ya, Miss? Dalam sebulan mendapatkan berapa customer? Nah, ini nggak mesti ya. Jadi kayak ada bulan-bulan tertentu yang sepi. Kayak misalnya kalau bulan Suro, itu kan bagi beberapa orang kan kayak nggak bagus ya untuk mengadakan wedding atau acara wedding lah, terutama wedding ya. Karena aku kan bergerak di bidang, maksudnya bajunya kan kebanyakan baju untuk wedding party, para undangan yang datang ke wedding party gitu kan, baju-bajuku. Nah, jadi otomatis pada saat ya kayak bulan Suro itu tadi, itu pasti sepi. Pasti sepi karena jarang yang ada orang mengadakan wedding. Nah, jadi kalau di bulan-bulan itu ya bisa sangat minim. Tapi kalau udah bulan rame, kayak bulan ini nih, mulai bulan ber ya, September, Oktober, November, Desember, itu rame. Jadi bisa sebulan berapa ya, berapa baju ya? 30 bisa, lebih bahkan. Kayak gitu. Jadi benar-benar tergantung seasonnya. Nanti Imlek juga itu rame. Imlek juga rame karena aku biasanya launching collection kan untuk Imlek kan, untuk Chinese New Year. Nah, di Chinese New Year itu biasanya juga rame, bisa lebih dari 30 kalau itu. Karena aku biasanya juga ada pameran di luar kota. Nah, pada saat pameran basar itu orang-orang semua pasti kayak menyerbu koleksi mau Imlek gitu kan. Jadi kayak bisa benar-benar rame. Kapan lalu itu bahkan sampai 60. Jadi bayangkan ya, 1 bulan 30 hari. 60 baju itu berarti 1 hari kita mesti menyelesaikan 2. Hitungan kasarnya kayak gitu. Kayak gitu sih. Biasanya mendesain model baju seperti apa, Miss? Apakah khusus untuk dewasa, anak-anak saja, atau untuk semuanya? Kalau untuk baju yang aku desain, khusus dewasa. Tapi kemarin aku barusan launching itu koleksi mom and daughter. Jadi mama sama anak perempuan ya pastinya, bukan anak laki-laki. Jadi aku launching koleksi di mana twin antara mama dan anak, jadi kembar gitu istilahnya, dengan kain sama, model yang kurang lebih sama, warna yang sama kayak gitu. Tapi sebetulnya utamanya aku wanita dewasa, maksudnya ya bukan anak kecil gitu. Pangsa pasarku, marketku bukan anak kecil. Jadi memang untuk orang yang ya udah dewasa kayak gitu. Apakah Miss Margareta ada saran-saran untuk orang-orang yang ingin membuka usaha fashion design? Saran-saran apa ya? Jangan menyerah, jangan cepat menyerah. Kebanyakan orang tuh terus gak konsisten. Nah,
kayak misalnya baru kerjain ini bentar di bidang ini bentar terus kayak ya wes lah kayak ditinggal karena kebanyakan itu karena mereka bukan passionnya di situ. Jadi mesti konsisten, mesti ya ditekuni terus kayak gitu loh. Jangan terus baru bentar nemui kesulitan terus kayak ya wes lah nyerah ganti pekerjaan atau ganti ganti minat gitu. Nah, kayak gitu jangan. Jadi mesti konsisten. Kalau ini memang sesuai passionmu, aku gak berbicara cuma maksudnya tentang fashion ya, keseluruhan ya. Jadi kayak misalnya kalau memang itu passionmu di situ, kamu misalnya kerjain itu sesuai sama passionmu, itu pasti ya akan konsisten sih. Kamu akan bisa survive, bisa bertahan gitu loh. Jadi menurutku kuncinya adalah konsisten gitu. Iya, katanya Miss Margareta tadi kan biasanya sebulan bisa sampai 60 ya. Itu penghasilannya kira-kira berapa ya untuk 60 baju, 60 desain? Waduh, penghasilannya. Aku ini ya jarang lihat laporan juga. Harus disebut numbernya gitu. Maksudnya kayak misal berapa gitu, berapa ya? Aku juga Kira-kira semua aja. kira-kira penghasilannya ya bisa sampai ratusan juta. Karena kan bajuku juga 1 juta lebih ya, ada yang 2 juta kayak gitu. Belum lagi kalau ada yang misalnya orang sewa-sewa, aku kan juga ada persewaan kan, persewaan baju rental gown gitu, biar orang pre-suit atau pre-wed kayak gitu. Jadi bisa sebulan kalau pas rame-ramenya bisa menembus sampai ratusan juta gitu. Terima kasih untuk kalian para pendengar dan para penonton yang telah menonton podcast kami. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya.